Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa salatu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba. Puji serta syukur kita tak lupa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya serta telah mengumpulkan kita sehingga kita bisa bertemu di video kali ini. Selawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Kehadirat saya sebagai moderator tak lain dan tak bukan yaitu hanya ingin menyampaikan presentasi tentang pengenalan alat ukur. Kami di sini sebagai kelompok 1 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai moderator yaitu Ahmad Zidan Nuzaki dan ada teman saya yaitu yang bernama Eka. Terus ada Cici, yang ketiga ada Anis. Lanjut kita akan membahas presentasi berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Asria Rustiani akan memaparkan mengenai materi pengertian massa, sejarah massa, dan macam-macam massa. Massa adalah suatu sifat fisika dari suatu benda yang digunakan untuk menjelaskan berbagai objek yang terpantau. Dalam kehidupan sehari-hari, massa biasanya disamakan dengan berat, tetapi massa dan berat itu dua hal yang berbeda. Massa adalah banyaknya zat atau ukuran jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Alat ukur massa sendiri adalah neraca. Berat adalah besarnya gaya yang dialami benda akibat gaya tarik bumi pada benda tersebut. Alat ukur berat sering disebut dengan timbangan. Untuk contoh dari pengukuran massa sendiri dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita hendak membeli jeruk ke pasar, massa jeruk akan diukur menggunakan timbangan pasar, sehingga akan didapat massa jeruk atau berat jeruk dan dapat menentukan harganya. Jadi, tujuan dari mengukur dari yang contoh yang disebutkan tadi adalah untuk mendapatkan informasi mengenai sebuah besaran yang tidak kita ketahui nilainya. Karena hasil pengukuran yang akurat itu adalah sangat penting di fisika. Sejarah tentang neraca. Di Mesir kuno dan Yunani, potongan biji digunakan sebagai salah satu unit atau alat pengukuran paling awal. 200 butir jelai jagung setara dengan 1 BK. Barang lainnya bisa diukur pada skala keseimbangan dengan butir di sisi lain. Orang Mesir membuat gumpalan logam atau batu yang sama beratnya dengan jumlah butir tertentu. Nah, dengan cara ini, penjaga toko bisa konsisten dalam menentukan seberapa banyaknya barang yang mereka jual. Dengan pasti, mereka menetapkan logam atau batu tersebut di satu sisi skala kesetimbangan dan menetapkan benda pada sisi lain dari skala keseimbangan, sehingga kedua sisi sama besarnya. Kemudian, bobot logam ini diberi nama, misalnya 1 pound setara dengan 7.000 butir biji-bijian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam alat ukur massa. Yang pertama ada neraca Ohaus. Neraca Ohaus merupakan alat ukur massa yang mempunyai ketelitian 0,1 gram dan terdiri dari 3 skala. Skala pertama memakai ratusan gram, skala kedua memakai puluhan gram, dan skala ketiga memakai satuan gram. Prinsip kerja dari neraca ini ialah membandingkan massa benda yang akan diukur dengan anak timbangan yang berada pada neraca Ohaus itu sendiri. Kemampuan pengukuran neraca Ohaus bisa diubah dengan menggeserkan posisi anak timbangan sepanjang lengan. Yang kedua ada neraca Pegas. Dalam kehidupan sehari-hari, neraca Pegas sering disebut dengan dinamometer, di mana alat ukur massa ini seringkali digunakan pada laboratorium fisika karena sangat mudah dan efektif dalam mengukur massa benda yang ringan. Neraca Pegas memiliki 2 skala, yaitu skala Newton yang berfungsi untuk mengukur berat benda dan skala gram yang berfungsi untuk mengukur massa benda. Yang ketiga ada neraca sama lengan. Neraca sama lengan bisa digunakan untuk menimbang emas. Neraca ini mempunyai 2 piringan, ada 2 lengan dengan wadah kecil dari logam untuk menimbang. 1 piringan sebagai tempat beban atau digunakan sebagai meletakkan benda atau logam yang akan ditimbang, dan 1 piringan lagi sebagai tempat anak timbangan.
Dalam keadaan seimbang, berat beban sama dengan berat anak timbangan. Bentuknya ini seperti lambang Dewi Keadilan. Dan yang keempat ada neraca lengan gantung. Alat ukur massa ini banyak digunakannya di pasar untuk menimbang barang dan biasanya diletakkan secara menggantung. Dan yang kelima ada neraca digital. Neraca digital merupakan alat ukur massa otomatis yang mampu memberikan hasil presisi dan lebih praktis. Neraca digital juga sering disebut dengan neraca elektronik yang merupakan alat ukur otomatis sehingga diperoleh nilai massa benda yang lebih akurat. Ketelitian neraca ini mencapai 0,001 gram. Dengan ketelitian yang begitu tinggi, timbangan ini sering digunakan pada laboratorium untuk mengukur massa benda yang begitu kecil. Saya Anis Nurasida dari kelompok 1 ingin menjelaskan prinsip dasar alat ukur massa, yaitu pada neraca. Yang pertama, prinsip dasar pada neraca adalah membandingkan massa benda yang diukur dengan anak timbangan. Pengukuran neraca dapat diubah dengan menggeser posisi anting atau anak timbangan sepanjang lengan. Anting dapat digeser menjauh atau mendekati poros neraca. Massa pada benda dapat diketahui dengan menjumlahkan masing-masing posisi dari setiap anting di sepanjang lengan setelah neraca dalam keadaan setimbang. Lalu yang kedua, prinsip dasar neraca pada pegas. Tentang pengukuran dari sebuah neraca pegas tergantung pada nilai dari konstanta pegasnya. Untuk operasi yang baik biasanya dibatasi dalam daerah operasi linier dari pegas tersebut. Pada daerah linearnya, hubungan antara gaya yaitu F berbanding lurus dengan pertambahan panjang yaitu AX. Dengan demikian, skala neraca ini dengan mudah dapat dibuat melalui kalibrasi. Dapat ditulis melalui persamaan matematis suatu neraca pegas sebagai berikut: K dikali X sama dengan M dikali G. Lalu yang ketiga ada prinsip dasar neraca sama lengan. Neraca sama lengan menggunakan prinsip kesetaraan gaya gravitasi antara kedua lengannya. Bila kedua lengan yang panjangnya sama ditumpangi dua benda yang beratnya sama, maka neraca akan datar atau seimbang dan tidak ada lengan yang turun ke bawah. Perkenalkan, nama saya Cici Siti Rohmah. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan alat ukur massa. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan neraca Ohaus. Hal yang pertama kali harus kalian lakukan ketika kalian akan menggunakan neraca Ohaus yaitu dengan mengkalibrasi neraca terlebih dahulu dengan memutar skrup yang ada di samping piringan neraca sehingga posisi pada kedua garis neraca terlihat seimbang. Setelah itu, letakkan benda yang akan diukur massanya di atas piringan. Kemudian, geserlah skala yang harus dimulai dari skala besar terlebih dahulu agar bisa digunakan. Jika pada kedua garis sudah seimbang, maka kalian sudah dapat mulai membaca hasil alat ukur massa tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan cara menggunakan neraca sama lengan. Cara menggunakan neraca sama lengan sama seperti menggunakan timbangan biasa. Dan hal yang perlu kalian perhatikan adalah memastikan bahwa timbangan dalam posisi seimbang sebelum dilakukan pengukuran massa. Langkah-langkahnya yaitu pertama, seperti biasa kalian harus mengkalibrasi terlebih dahulu neraca. Setelah itu, letakkan benda yang akan ditimbang di neraca sama lengan di sebelah kanan hadapan penimbang. Kemudian, letakkan alat timbangan yang digunakan sebagai pembanding di neraca sama lengan di sebelah kiri hadapan penimbang. Setelah itu, kalian harus perhatikan keseimbangannya, sehingga lengan kiri dan lengan kanan dari neraca harus sejajar. Jika kedua lengan sudah sejajar, maka kalian sudah dapat menemukan massa dari benda yang kalian ukur, yaitu berat massa pembanding dari neraca.
Dan yang keempat adalah bagaimana cara menggunakan neraca analitik dan digital. Hal yang pertama harus kalian perhatikan adalah posisi neraca pada angka 0. Setelah itu, simpanlah sesuatu zat yang akan ditimbang di atas timbangan tersebut. Jika sudah muncul angka di monitor neraca, maka kalian sudah mendapatkan hasil penimbangan dari alat ukur massa tersebut. Kenalkan, nama saya Ahmad Zidan Nurzaki dari kelompok 1 yang akan menjelaskan pengukuran menggunakan alat ukur massa. Ada beberapa macam neraca yang digunakan untuk mengukur massa benda, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada neraca Ohaus. Cara menggunakannya yaitu dengan membandingkan massa benda yang diukur dengan anak timbangan. Untuk mengetahui massanya, kita harus menggeser posisi anak timbangan sepanjang lengan hingga pada posisi seimbang. Yang kedua ada neraca Pegas. Cara mengetahui ukuran massa benda sama halnya ketika menggunakan alat ukur suhu, yaitu dengan melihat angka yang ditunjukkan pada skala. Ada dua skala pada neraca Pegas, yaitu skala N atau Newton dan skala G atau gram. Skala N berfungsi untuk mengetahui mengetahui berat benda, sedangkan skala G berfungsi untuk mengetahui massa benda. Yang ketiga ada neraca sama lengan. Cara menggunakan massa benda menggunakan neraca sama lengan yaitu dengan meletakkan anak timbangan pada piringan pertama dan meletakkan benda yang akan diukur pada piringan kedua. Lalu pembahasan berikutnya yaitu mengenai cara membaca skala alat ukur massa menggunakan neraca Ohaus. Cara membaca skala hasil pengukuran menggunakan neraca Ohaus. Membaca skala alat ukur merupakan langkah terakhir dalam proses pengukuran. Pada neraca Ohaus, setelah sistem kesetimbangan tercapai, selanjutnya kalian tinggal membaca skala hasil penimbangan untuk mengetahui berapa massa benda yang ditimbang. Contohnya, sekantong plastik gula pasir ditimbang dengan neraca Ohaus 3 lengan. Posisi lengan depan, lengan tengah, dan lengan belakang dalam keadaan setimbang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Bisa kalian lihat di situ udah diketahui lengan depan, lengan tengah, dan lengan belakangnya berapa. Jadi tentukanlah massa gula pasir tersebut. Nah, penyelesaiannya berdasarkan gambar di atas, hasil pengukuran menggunakan neraca Ohaus adalah sebagai berikut, yaitu skala lengan depan hasilnya 2,4 gram, skala lengan tengah yaitu 500 gram, dan skala lengan belakang yaitu 40 gram. Jadi semua di total 2,4 ditambah 500 ditambah 40 sama dengan 542,4 gram. Dengan demikian, massa sekantong plastik gula pasir tersebut adalah 542,4 gram. Lanjut ke satuan internasional. Sistem satuan internasional adalah bentuk modern dari sistem metrik dan saat ini menjadi sistem pengukuran yang paling umum digunakan. Sistem ini terdiri dari sebuah sistem satuan pengukuran yang koheren yang terpusat pada 7 satuan pokok. Satuan pokok didefinisikan alam bentuk konstanta alam tetap, seperti kecepatan cahaya dalam ruang hampa dan muatan elektron yang dapat diamati dan diukur dengan sangat akurat. Satuan untuk standar massa adalah kilogram. Massa 1 kilogram standar mendekati massa 1 liter air minum pada suhu 4 derajat Celcius dan pada tekanan udara atau atmosfer normal ya 760 mm Hg. Bahan untuk menyatakan satuan kilogram standar adalah massa sebuah silinder logam yang terbuat dari platina iridium yang disimpan di server Prancis. Bahan ini yaitu silinder platina iridium memiliki diameter 3,9 cm dan tinggi 3,9 cm. Disebut internasional prototipe kilogram atau
Saya akan menjelaskan bagaimana cara merawat alat ukur massa. Kalian harus menyimpan neraca di tempat yang memiliki rambat getaran yang sangat kecil dan tidak longgar. Contohnya, ketika kalian menyimpan neraca di atas meja, lalu meja tersebut tersenggol oleh kalian, sebisa mungkin meja tersebut tidak bergetar atau getarannya tidak sampai membuat neraca menjadi berubah posisi. Sebaiknya meja terbuat dari beton. Kalian juga harus meletakkan neraca di tempat yang anti magnetik dan terhindar dari muatan elektrostatis. Tetapi jangan di tempat yang terbuat dari plastik atau gelas. Kalian bisa meletakkan neraca secara berdiri di lantai atau bersandar dengan dinding. Kalian boleh memilih salah satunya, tetapi kalian jangan meletakkan neraca di kedua-duanya. Contohnya, kalian meletakkan neraca secara berdiri di lantai dan bersandar dengan dinding. Itu tidak boleh. Dan menurut ruang timbangnya, kalian harus bisa mungkin meletakkan neraca di tempat yang tahan benturan dan getaran, dan hanya mempunyai satu pintu masuk. Hal ini dikarenakan untuk menghindari aliran udara yang masuk secara berlebihan. Kalian juga harus meletakkan neraca di tempat yang memiliki sedikit jendela. Hal ini dikarenakan untuk menghindari sinar matahari secara langsung. Dan untuk tempat yang strategis untuk menyimpan meja timbang adalah pojok ruangan. Suhu ruangan juga harus dijaga semaksimal mungkin. Hal ini dikarenakan untuk menghindari drift suhu. Dan kalian juga jangan pernah menimbang dekat radiator atau alat lainnya yang memancarkan panas. Kalian juga harus selalu menghidupkan fasilitas penyediaan pintu ganda. Ternyata kelembapan ruangan juga harus dijaga, karena kelembapan langsung mempengaruhi densitas udara. Dan untuk cahaya, sebaiknya harus menghindari terpaan cahaya matahari secara langsung. Dan untuk sumber cahaya diharuskan dipasang pada jarak yang cukup dari meja timbang. Mengenai udara, kalian jangan pernah menimbang dekat dengan peralatan yang mengeluarkan angin, seperti kipas angin. Dan juga kalian harus menghindarkan menimang di samping pintu ruangan, karena kedua hal tersebut menyebabkan neraca menjadi tidak seimbang. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Unzur makola wala tanzur makola. Pandanglah pembicaraan, jangan pandang siapa pembicaranya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.